Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar dunia pendidikan. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai ada edaran terbaru ya ini dari Kemendikbud teman-teman per 28 November 2024. Ini tentunya ada kabar baik ya. Ada kabar yang ditunggu-tunggu ya, tentunya banyak yang menunggu giliran ya. Ini baik di guru ASN ataupun di guru honorer ya, bagi rekan-rekan yang masuk di kategori ini. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ya. Di sini nanti ada notifikasi ya, jadi ada notifikasi, ada undangan, terus di situ nanti kita akan membahas juga mengenai persyaratan dan juga batas waktu pendaftarannya. Ini sangat penting teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai kelewatan ya. Jadi kapan teman-teman itu harus melakukan konfirmasi, kapan teman-teman harus melakukan upload data, itu nanti kita akan bahas sekilas di sini ya. Nanti kita akan membahas mengenai SE atau surat edaran terbaru dari Kemendikbud itu ada apa saja. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini dari Kemendikbudristek ya, dari Kemendikbudristek di sini dari Dirjen GTK ini mengeluarkan surat edaran per tanggal 28 November 2024. Nanti kita akan bahas ada informasi apa saja untuk guru baik itu ASN maupun di non ASN atau tenaga honorer ya. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk edaran terbaru dari Kemendikbud. Ini tentunya kabar bahagia ya, atau kabar yang sangat dinanti-nanti ya, baik untuk guru ASN ataupun non ASN tentunya yang masuk di kategori ini. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sih cara daftarnya ya, terus syarat-syaratnya apa dan juga kapan sih batas waktu pendaftarannya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat dari Dirjen GTK ini mengeluarkan surat edaran per 28 November 2024 ini tentang pendaftaran ya dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Ini tentu yang sangat ditunggu-tunggu oleh guru ya. Tentunya kita paham ya, nanti kalau teman-teman sudah mengikuti PPG ya, terus mendapatkan sertifikat pendidik, nah nanti ujungnya teman-teman ya akan mendapatkan tunjangan profesi guru. Ya, tentunya itu yang diharapkan dari selain kompetensi ya. Jadi selain kompetensi, tentunya guru-guru itu akan mendapatkan tunjangan profesi guru, gitu ya. Nah, terus nanti di sini kita akan bahas di beberapa informasi ya mengenai bagaimana sih cara daftarnya. Untuk melihat notifikasi apakah kita mendapatkan undangan apa tidak, terus kita akan membahas juga untuk syarat dan juga alurnya. Jadi bagaimana sih proses dari PPG ini. Terus yang paling penting adalah di poin 3 adalah kapan sih batas waktu pendaftarannya. Nah, mungkin sampai saat ini masih banyak sekali ya permasalahan ya terkait dengan PPG ya. Jadi misalkan sudah verbal ijazah tapi belum tampil, terus mungkin masih kesulitan dalam pengisian bidang studi PPG ataupun yang lain, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Nah, sekarang kita akan cek dulu untuk surat edarannya teman-teman ya. Jadi ada informasi apa dari surat edaran ini. Yang pertama, surat edaran ini mengenai pendaftaran dan seleksi administrasi ya pendidikan profesi guru bagi guru tertentu ya. Ini kalau dulu itu namanya guru dalam jabatan, sekarang berubah menjadi guru tertentu. Mungkin nanti teman-teman yang belum tahu surat edarannya ya, seperti biasa teman-teman bisa download aja di mastiukdr.com ya. Nah, di sini teman-teman informasinya ya dalam rangka persiapan pelaksanaan PPG ya bagi guru tertentu untuk tahun 2025. Ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru bermaksud melaksanakan seleksi administrasi bagi calon peserta PPG bagi guru tertentu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sasaran peserta seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu adalah guru yang memenuhi persyaratan, belum pernah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik dan atau belum memiliki sertifikat pendidik di wilayah sesuai dengan kewenangan saudara. Yang nomor 2,
Ini teman-teman ya, yang paling perlu diperhatikan adalah persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan panduan penerimaan peserta didik profesi guru bagi guru tertentu sebagaimana tercantum pada tautan ini. Nanti kita akan cek. Terus berikutnya, seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu dilaksanakan mulai tanggal 28 November. Ini ya, sampai dengan 20 Desember 2024. Jadi ingat ya, jadi masih banyak waktu. Jadi teman-teman mungkin yang saat ini belum verbal ijazah, masih ada kendala dalam pengisian data, teman-teman tidak perlu terburu-buru. Ya, jadi teliti dulu, jangan tergesa-gesa ya. Nanti takutnya kalau sudah diajukan itu nanti tidak bisa diperbaiki ya. Nah, di sini teman-teman untuk batas waktunya ya, jadi mulai 8 sampai dengan 20 Desember. Jadi masih lama, masih ada waktu kurang lebih 2 minggu lebih gitu ya. Nah, ini secara daring melalui akun SIM PKB masing-masing guru. Terus ini yang kabar pentingnya teman-teman, bagi guru ya, bagi guru yang melakukan verifikasi dan validasi dengan mengunggah ijazah pada laman info GTK setelah tanggal 20 Desember 2024 ini akan menjadi kandidat sasaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu pada tahun berikutnya. Ini terkait dengan verbal ijazah ya. Nanti kita sudah banyak membahas mengenai verbal ijazah. Mungkin teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya. Terus berikutnya, informasi seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu sebagian dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4. Ini dipublikasi melalui laman resmi Direktorat PPG pada tautan ppg.kemdikbud.go.id. Nah, yang pertama teman-teman kita akan sedikit membahas mengenai persyaratannya dulu. Ya, mengenai persyaratan. Jadi persyaratannya apa saja sih? Nah, yang pertama kalau kita lihat di lampiran yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi di sini untuk persyaratannya teman-teman yang pertama adalah WNI. Ya, belum memiliki sertifikat pendidik, belum pernah mengikuti program pemerahan sertifikat pendidik ya, memiliki kualifikasi akademik minimal S1 ya atau diploma D4 ya. Nah, yang memiliki kesesuaian dengan bidang studi PPG. Nah, terus hasil verbal ijazah dengan status terverifikasi pada laman info GTK. Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Terus belum mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan per 31 Desember 2024. Terus nomor induk ya atau NIK-nya ya itu sudah padan dengan Dukcapil dengan status valid pada laman verbal PTK. Terus berstatus sebagai guru atau kepala sekolah aktif pada satuan pendidikan formal. Satuan pendidikan formal sebagai dimaksud pada huruf E bukan merupakan satuan pendidikan di bawah kemenangan kementerian yang menangani urusan agama. Berikutnya terdaftar di satu induk satuan pendidikan formal bagi guru aktif mengajar pada satuan pelaksana seleksi PPG sebagai guru aktif mengajar minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2023-2024 atau kurang dari 1 tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat mengajar tercatat pada Dapodik tahun ajaran sebelum tahun 2023-2024. Ini ya. Terus program studi S1 atau diploma D4 terapan harus memiliki kesesuaian dengan bidang studi PPG berdasarkan linearitas pada keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, nanti untuk alur seleksinya teman-teman ini ya. Jadi untuk soal seleksinya jadi mulai pendaftaran ya, cek di verbal PTK, cek Dapodik. Ini juga ketika sudah serdik ini selesai. Kalau belum serdik, maka dia harus melakukan verbal ijazah dulu. Ya, pengecekan data di sivil, ini yang metode API ya. Nah, ini pada verbal ijazah, nah ini ya, jadi menggunakan referensi dari verbal ijazah. Terus di sini dia mengakses PPG ya, hasil laman PPG. Terus di sini dia memilih bidang studinya ya, mengisi biodata diri ya, mengisi biodata kemahasiswaan, isi data lengkap, daftar dan selesai. Ini untuk alurnya. Terus yang berikutnya teman-teman dari informasi ini yang terpenting adalah mengenai bagaimana sih cara daftarnya dan batas waktu pendaftarannya ya. Nah, untuk cara daftarnya teman-teman ya, teman-teman nanti seperti biasa. Jadi untuk daftarnya teman-teman bisa kunjungi di laman ppg.simpkb.id. Seperti biasa teman-teman nanti silakan masuk, isi di alamat surel ya atau di username dan juga passwordnya. Setelah masuk nanti teman-teman akan dapat notifikasi seperti ini. Ya, jadi status NIK nanti di sini ada informasinya teman-teman, status NIK-nya pastikan valid. Kalau sudah teman-teman bisa klik lanjut. Nah, nanti di sini ada pengecekan teman-teman ya. Jadi teman-teman cek di sini. Ya, ini bisa diulang-ulang ya. Sehingga nanti di sini dipastikan teman-teman memenuhi syarat. Ya, jadi teman-teman harus mengecek datanya dulu apakah teman-teman itu memenuhi syarat apa tidak untuk mengikuti proses seleksi ini. Ya, jadi dicek sendiri teman-teman, diperhatikan bisa koordinasi dengan operatornya ya. Apakah datanya itu memang memenuhi syarat. Ya, jika memenuhi syarat teman-teman bisa klik daftar di sini. Nanti kalau memenuhi syarat semuanya akan berwarna hijau. Ya, berwarna hijau teman-teman bisa klik daftar ya. Nanti setelah pendaftaran ya ada beberapa 3 tahapan yang harus diisi ya.
mulai pengisian biodata diri ya, nanti ada biodata diri pribadi, ada tambahan, ada instansi ya. Nanti untuk pengisian biodata diri secara detail nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Terus berikutnya di sini ada informasi mengenai verbal ijazah. Ini yang sekarang mungkin masih jadi permasalahan juga ya. Jadi sudah verbal datanya hilang, atau sudah verbal tapi terdeteksi belum verbal ya. Misalkan seperti ini ya. Jadi dia sudah verbal ijazah tapi masih statusnya belum verbal. Perguruan tinggi juga belum muncul ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya bagaimana sih solusinya dan pengisian datanya. Nah, untuk biodata diri sudah, informasi verbal ijazah sudah, bidang studi ini kesesuaian dengan linearitasnya ya, dengan ijazah satunya dengan dengan PPG yang akan diikuti ya. Jadi semuanya kalau sudah selesai diisi nanti akan muncul hijau semua dan teman-teman bisa melakukan ajukan pendaftaran. Ya, jadi hati-hati teman-teman, diperhatikan ya. Karena waktu pendaftarannya masih lama ya, masih sampai dengan 20 Desember 2024, jadi tidak perlu terburu-buru. Perhatikan, pastikan semua data benar, lengkap, dan valid. Itu ya teman-teman untuk cara pendaftarannya. Nah, nanti untuk permasalahan-permasalahan mengenai pengisian data ataupun verbal ijazah yang belum terdeteksi di SIM PKB atau saat daftar di PPG, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Itu teman-teman mungkin informasi yang dapat saya sampaikan ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengecek apakah teman-teman dapat undangan dan memenuhi persyaratan apa tidak untuk mengikuti PPG di tahun 2024 ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.